Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Prinjaya Damani, saya dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Ibu kepada saya. Baiklah, yang pertama, macam-macam kebutuhan. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Yang pertama, kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia bisa bertahan hidup. Contohnya lah sandang, pangan, papan. Yang kedua, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya mesin cuci, kulkas, rice cooker, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan barang mewah. Contohnya pesawat, kapal pesiar, mobil, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan berdasarkan sifat. Yang pertama, kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan badan atau fisik. Contohnya adalah olahraga. Yang kedua, kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa dan pikiran. Contohnya adalah rekreasi, berdoa, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Yang pertama, kebutuhan individual, yaitu kebutuhan guna untuk memenuhi kepentingan seseorang secara pribadi atau individu. Sebagai contoh, seorang petani membutuhkan cangkul, seorang pelajar membutuhkan buku. Yang kedua, kebutuhan umum, guna untuk memenuhi kepentingan orang banyak. Sebagai contoh, jembatan penyeberangan. Yang keempat adalah kebutuhan berdasarkan waktu. Yang pertama, kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi saat ini. Sebagai contoh, yang lapar harus segera makan, yang haus harus segera minum. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang, yaitu kebutuhan yang dipenuhi sekarang tetapi digunakan di masa depan. Sebagai contoh, menabung. Yang kedua adalah jenis-jenis barang. Yang pertama, jenis barang berdasarkan tujuan penggunanya, yaitu barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang secara langsung memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya adalah tas, makanan. Yang kedua, barang produksi. Barang produksi adalah barang yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya adalah tepung. Yang kedua adalah jenis barang berdasarkan proses produksi. Yang pertama, barang dasar, yaitu barang yang proses pembuatannya dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat suatu produk. Contohnya seperti biji kopi, cengkeh, dan lain sebagainya. Yang kedua, barang setengah jadi, yaitu barang yang telah diproduksi tetapi tidak bisa digunakan secara utuh. Contohnya benang. Yang ketiga, barang jadi, yaitu barang yang proses pengolahnya telah selesai dan siap dikonsumsi oleh konsumen. Contohnya adalah kursi, meja, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah jenis barang yang berhubungan dengan barang lain. Yang pertama, barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang berperan sebagai barang pengganti bagi barang lainnya. Contohnya adalah jagung yang akan menggantikan dengan beras. Yang kedua, barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang berperan sebagai pelengkap bagi barang lainnya. Contohnya adalah bensin, yang dimana bensin akan melengkapi kendaraan. Yang keempat adalah jenis barang berdasarkan kualitas barang. Yang pertama, barang superior. Barang superior adalah barang yang memiliki kualitas yang sangatlah tinggi. Contohnya seperti gadget mewah, mobil mewah, pesawat mewah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah barang inferior. Barang inferior adalah barang yang memiliki kualitas bisa terbilang rendah. Contohnya adalah motor bekas, baju bekas, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah barang pertengahan. Barang pertengahan adalah barang yang memiliki kualitas bisa terbilang sedang. Contohnya adalah
motor, baju, dan barang-barang lainnya yang memiliki kualitas sedang. Yang ketiga adalah macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional dengan mengandalkan tenaga dan alam. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang dimana pemerintah memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau kapitalis adalah sistem ekonomi yang dimana pihak swasta berperan penting dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang dimana pihak sistem ekonomi komando dengan pihak sistem ekonomi pasar memiliki peran yang sama dalam kegiatan ekonomi.